Bab 1506. Siapa yang lebih hebat? Kecepatan pintu Yakunan tidak berkurang, bahkan lebih cepat. Dan di belakangnya, langit berbintang telah menghilang. Di mana Dewa Guntur berdarah lewat, semuanya mati. Melihat gerbang darah yang tidak ramah ini, Cultivator Pedang mengerutkan kening, tiba-tiba mengangkat ibu jari kirinya dengan ringan. Sarung pedang di tangannya bergetar hebat, dan cahaya pedang Tao terbang keluar, langsung memotong gerbang darah. Duar. Guntur ilahi berwarna darah di sekitar gerbang darah langsung berubah menjadi kehampaan dan gerbang darah dipotong puluhan ribu kaki jauhnya oleh pedang ini. Seluruh tubuh langsung retak, tetapi tidak sepenuhnya rusak. Pintu Yakunan bergetar, sedikit linglung. Apa yang dia alami? Tanpa ragu sedikit pun, ia berbalik dan lari, tetapi pada saat ini, kultivator pedang muncul di depannya, dan kultivator pedang itu memandang ke pintu Yakunan, dengan kilatan keterkejutan di matanya, ada napas familiar. Saat dia mengatakan itu, dia langsung berubah menjadi pedang Tao dan bergegas menuju pintu Yakunan. Pintu Yakunan bergetar hebat, dan cahaya petir berguncang. Tetapi sebelum cahaya petir ini menyentuh pedang Tao, cahaya itu berubah menjadi kehampaan. Pintu Yakunan. Di dalam pintu Yakunan, Mileye kembali jatuh ke tanah. Tidak hanya dia, tetapi juga menara kecil jatuh di sampingnya. Satu orang, satu menara, telah mencoba yang terbaik. Meskipun menara kecil itu keras, ia belum menyatu dengan Mileye. Oleh karena itu, Mileye tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatannya yang sebenarnya, dan kalau menggabungkan diri saat ini, sudah sangat terlambat. Menara kecil berbaring di samping Mileye, dengan gemetar berkata, "Majikan muda, aku tidak ingin mati. Bagaimana kalau kita menyerah?" Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Menyerah. Apakah ini sesuatu yang bisa diperbaiki dengan menyerah? Tepat ketika pilar Guntur hendak jatuh, ruang hampa yang jauh tiba-tiba terkoyak. Saat berikutnya, seorang cultivator pedang dengan jubah putih awan masuk. Mengikuti kemunculan cultivator pedang, petir berwarna darah tiba-tiba berhenti, dan ditembak langsung ke arah cultivator pedang. Pada saat yang sama, petir berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit dan langit. Petir ini berkumpul menuju cultivator pedang seperti ular merah. Pada saat ini Mileye juga menyadari ada yang tidak beres. Dia membuka matanya dan menoleh untuk melihat. Tidak jauh dari sana, cultivator pedang datang perlahan. Dia mengenakan jubah putih awan dan memegang pedang bersarung di tangannya. Mileye tertegun saat melihat cultivator pedang ini. Salah satu orang master pedang. Bagaimana dia bisa ada di sini? Di kejauhan, cultivator pedang memandangi pilar Guntur dan menggelengkan kepalanya. Itu terlalu lemah. Setelah suara itu jatuh, dia menjentikkan ibu jari kirinya dengan ringan. Syum. Di sarungnya, sebuah pedang menembus dan pergi. Di bawah mata Mileye yang heran, kolom Guntur dipotong menjadi dua oleh pedang. Dan kemudian, pilar Guntur besar itu langsung musnah. Bersamaan dengan itu, semua guntur dan kilat berdarah di seluruh dunia. Di bawah satu pedang, bencana tidak akan ada. Tidak hanya itu, seluruh dunia mulai menjadi tidak nyata. Mileye sudah dalam keadaan linglung. Orang ini sangat kuat. Di kejauhan, cultivator pedang menggelengkan kepalanya lagi. Ekspresi kekecewaan melintas di matanya. Apakah ini bencana? Ini terlalu lemah, sangat membosankan. Mileye. Pada saat ini, benang merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di samping cultivator pedang. Namun, benang sutra berwarna merah darah ini sama sekali tidak bisa mendekatinya. Jejak keterkejutan melintas di mata cultivator pedang, garis sebab akibat. Pada saat ini,
Mileye di samping tiba-tiba berkata, "Senior." Kultivator pedang memandang Mileye dan tersenyum, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mileye mengangguk, "Mengapa senior muncul di sini?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Kebetulan." Mileye berkedip, "Kebetulan." Kultivator pedang mengangguk, "Pintu ini hampir menabrakku ketika aku bepergian melalui ruang hampa. Jadi, aku masuk untuk melihat-lihat, dan aku tidak berharap bertemu denganmu. Sepertinya ini sungguh kehendak Tuhan." Mileye membatu di tempat. Jika kultivator pedang tidak berbohong, maka pintu Yakunan terlalu sial. Kultivator pedang tiba-tiba melihat ke menara kecil di sebelah Mileye, jejak keterkejutan melintas di matanya. Menara ini. Menara kecil itu langsung terbang di depan kultivator pedang. Dia melompat-lompat, sangat bersemangat, jelas dia tahu pedang pembudidaya itu. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Di mana tuanmu?" Menara kecil berkata, "Tuan itu jauh. Aku tidak bisa merasakannya lagi." Kultivator pedang sedikit mengangguk, "Begitu." Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Mileye, "Bagaimana kamu bisa berakhir dalam situasi ini? Sejauh yang aku tahu, bukankah wanita itu melindungimu dari penyebab bencana?" Mileye tersenyum kecut, "Sulit dikatakan." Kultivator pedang mengangguk, lalu dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dunia di sekitarnya menjadi semakin ilusi. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Ayo kita keluar." Setelah selesai berbicara, dia menghilang bersama Mileye. Ketika keduanya muncul kembali, mereka sudah berada di langit berbintang. Di depan mereka berdua, pintu Yakunan hendak kabur. Tiba-tiba kultivator pedang menunjuk bersamaan, dan seberkas cahaya pedang langsung menyelimuti pintu Yakunan. Dia hendak menyerang pedang lagi. Mileye tiba-tiba berkata, "Senior, tunggu sebentar." Kultivator pedang memandang Mileye, dan Mileye memandang ke pintu Yakunan. "Senior, bisakah kamu memberiku pintu ini?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Pintu ini dapat menahan pedangku tanpa patah." "Sungguh luar biasa. Apakah kamu yakin menginginkannya?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Bagaimana dengan ini, senior, bantu aku menekannya, hanya untuk membuatnya tidak mampu meluncurkan petir dewa itu." Kultivator pedang melirik ke pintu Yakunan, "Ya." Saat dia berbicara, dia menunjuk ke satu titik, dua sinar cahaya pedang langsung masuk ke pintu Yakunan. Dua sinar cahaya pedang langsung menekan pintu Yakunan. Kultivator pedang memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Sudah selesai." Mileye berjalan di depan pintu Yakunan, dan pintu Yakunan sedikit bergetar. Mileye langsung menerima pintu Yakunan ke penjara alam. Jika itu adalah menara penjara alam murni, tentu saja tidak akan mampu menekan pintu Yakunan, tetapi dengan cahaya pedang dari kultivator pedang ini, itu akan berbeda. Pintu Yakunan jujur di menara penjara alam. Saat ini, kultivator pedang tiba-tiba berkata, "Sembuhkan lukamu dulu." Mileye mengangguk, dia duduk bersila di tanah, garis darah abadi di sekitarnya dengan cepat memperbaiki tubuhnya. Kurang dari setengah jam, tubuhnya kembali normal. Mileye sedikit terkejut, kemampuan pemulihan garis darah abadi ini terlalu abnormal. Seolah memikirkan sesuatu, Mileye tiba-tiba menatap pedang kultivator. "Senior, seseorang meninggalkan segel di tubuhku, menyegel garis darah iblis gila asliku. Bisakah kamu membantuku melepaskannya?" Kultivator pedang memandang Mileye, dan dia sedikit mengangguk, "Ya." Namun, begitu segelnya diangkat, dua garis darah hidup berdampingan di tubuhmu. Bisakah kamu menekannya? Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan mencoba. Jika aku tidak bisa, maka aku akan meminta senior untuk membantuku."
Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Ya." Saat dia berbicara, dia menunjuk, dan seberkas cahaya pedang langsung masuk ke tubuh Mileye. Duar. Sesuatu sepertinya menghilang di tubuh Mileye. Dalam sekejap, kekuatan garis darah terombang-ambing dari tubuh Mileye. Garis darah iblis gila. Saat ini, darah di seluruh tubuh Mileye mendidih. Kekuatan garis darah. Ketika garis darah iblis gila muncul, Mileye berubah menjadi manusia darah. Wajah Mileye tiba-tiba berubah. Dia merasakan murka garis darah. Saat ini, garis darah iblis gila sangat marah. Sudah disegel begitu lama, bagaimana bisa tidak marah? Mileye menemukan bahwa garis darah iblis gila langsung ingin bersatu dengan kekuatan garis darah. Menemukan adegan ini, kulit Mileye tiba-tiba berubah. Jika seperti itu, bukankah dia akan mati? Dia dengan cepat mulai menekan garis darah iblis gila, tetapi itu tidak berguna sama sekali. Semakin dia menekan, garis darah iblis gila menjadi lebih gila. Dan yang terpenting, garis darah abadi bukan ahli hukum yang taat hukum. Meskipun ditekan oleh garis darah iblis gila, tetapi tidak mengakuinya. Begitu dua garis darah bentrok, seluruh tubuh Mileye berputar, terutama pembuluh darah di tubuhnya, seolah-olah akan pecah, yang sangat menakutkan. Saat ini, kultivator pedang hendak bergerak, dan Mileye tiba-tiba berkata dengan garang, "Kamu mau mempermainkanku, kan? Aku akan bermain denganmu. Ayo main bersama." Mengatakan ini, dia langsung membakar tubuh fisik. Duar. Nyala api langsung menyelimuti tubuhnya. Di bawah selubung nyala api ini, vitalitas Mileye dalam tubuh mulai mengalir. Saat itu, dua pembuluh darah di tubuhnya tiba-tiba berhenti. Menyadari adegan ini, Mileye pun menghela nafas lega. Dia tahu bahwa jika kekuatan garis darah dari dua garis darah ini tidak diberi sedikit pelajaran, kedua garis darah tersebut pasti akan menungganginya di masa depan. Setelah melihat dua garis darah berhenti, Mileye melambaikan tangan kanannya, dan nyala api di tubuhnya langsung menghilang. Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Memang benar mereka tidak bisa diabaikan." Mileye tersenyum, lalu menatap pedang kultivator, "Senior, tempat apa ini?" Kultivator pedang melihat sekeliling, lalu menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye berkedip, "Tidak tahu." Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Aku benar-benar tidak tahu." Mileye bertanya lagi, "Lalu mau kemana?" Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu." Mileye sedikit bingung, "Kamu?" Kultivator pedang tersenyum, dan dia melihat ke kedalaman langit berbintang, "Aku mencari orang yang kuat." Tentu saja, selain manusia, makhluk kuat lainnya juga baik-baik saja. Mileye sedikit penasaran, "Mengapa kamu mencari mereka?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Aku ingin mencari kekalahan." Mileye terdiam. Mencari kekalahan. Mileye memandangi pedang kultivator, dan berkata, "Seberapa jauh pencapaian senior?" Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak tahu." Mileye. Kultivator pedang memandang ke kedalaman langit berbintang, dengan jejak kesepian di matanya, "Aku juga ingin tahu seberapa jauh pencapaianku, tapi sayangnya aku tidak punya lawan." Dengan mengatakan itu, dia menepuk bahu Mileye dengan ringan, dan menghela nafas dengan suara rendah, "Sebenarnya, aku sangat iri padamu." Mileye sedikit bingung, "Mengapa kamu iri padaku?" Kultivator pedang tersenyum dan berkata, "Aku iri padamu bahwa kamu bisa dikalahkan. Dan aku telah mencari kekalahan selama ratusan ribu tahun. Hari-hari tak terkalahkan terlalu menyakitkan." Mileye tiba-tiba terbatuk, dia merasa sedikit sesak di dadanya, dan dia tidak ingin bicara lagi.
Pada saat ini, kultivator pedang berkata lagi, awalnya aku pikir agak membosankan, tapi sekarang aku punya tujuan. Mileye sedikit penasaran, tujuan apa? Kultivator pedang melihat ke kedalaman langit berbintang dan berkata dengan penuh semangat, penyebab bencana. Aku juga ingin melihat penyebab bencana. Mileye berkata dengan suara yang dalam, bisakah senior merasakan penyebab bencana itu? Kultivator pedang menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa merasakannya. Sebab dan akibat ini agak misterius, dan penyebab bencanamu tidak hanya misterius, tetapi juga agak ribet. Pantas saja mereka berdua akan menemukannya. Asal muasal penyebab bencana ini memang agak sederhana. Mileye melirik pedang kultivator, senior, siapa yang lebih hebat, kamu atau Lydia? Kultivator pedang itu bertanya, maksudmu wanita bergaun polos? Mileye mengangguk, ya. Kultivator pedang tersenyum sedikit, tetapi tidak berbicara. Sabung.